Anda saat ini bergabung bersama gelombang kesayangan Anda RHN FM 107 MHz. Tetaplah bersama kami. Radio Hamzan Wali, suara petunjuk dan penyejuk hati. Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang menjejak Nusantara dari Aceh hingga bumi Papua. Di tengah keragaman suku dan agama, Indonesia ibarat keindahan taman bunga. Dengan misi Islam Wasyatiyah, Tuan Guru Bajang turut mewarnai dakwah Nusantara, merajut kesatuan bangsa dari Lombok untuk Indonesia. Radio Hamzan Wali, petunjuk dan penyejuk hati. Ikuti dakwah Bapak Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA sebagai petunjuk dan penyejuk hati. Radio Hamzan Wali, petunjuk dan penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, para tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pelingsir, para orang tua, para tokoh adat, para pemuka, para pejabat pemerintahan desa, yang semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi semua orang tua kita nggih. Mudah-mudahan belo umurna, mudah-mudahan belo umurna selapu dengan toa tah, selapu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin tah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah, keluarga-keluarga tiang, semeton-semeton tiang, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Marilah pada sore hari ini tiang ajak pelungguh bersama-sama dari dalam hati kita yang paling dalam. Marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab karena demikian banyak nikmat yang diberikan dan dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Karunia-karunia itulah yang menjadi sebab sehingga pada sore hari ini dengan sebab karunia-karunia itu kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahim di kampung Permatan Desa Labuan Lombok ini. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmatnya pada kita dan mudah-mudahan nikmat niki mudah-mudahan dilengkapi, disempurnakan oleh Allah dengan keberkahan nggih. Alhamdulillah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Kita bersama-sama hadir di tempat ini dengan niat untuk menyambung persaudaraan di antara kita. Kita menyambung persaudaraan itu harus terus menerus, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dek tekanggo bosen nyambung silaturahim gih. Ya ampun, tak aranang pengajian tesini, pengajian silaturahim untuk menyambung. Menyambung karena apabila sudah menyambung, apabila wah pada bagus atenta, apabila wah pada lempeng atenta, wah dek narak perasaan benci, dek narak perasaan iri hati, dek narak perasaan tersinggung, dek narak perasaan gedek. Oh, insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebagian daripada rahmatnya, sebagian daripada keberkahannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri dan pada jiwa orang yang beriman, jiwa yang bersih, yang suci dari segala macam penyakit jiwa. Apa makna suci dari penyakit jiwa? Hatinya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apabila jiwa kita tenang, maka akan mudah kita istijabah kepada Allah. Makna istijabah, kita datang memenuhi panggilan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annakum ilaihi tuhsyarun. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini mengajak kepada kita. Apa isi ajakan Allah? Kelekna ita. Apa bahasanya kelek? Empohna sidah. Tanggorna sidah. Bahasa pitai tanggorno. Hah? Bahasa anda pada ke tanggor. Jadi tanggorna kelekna empohna sidah. Katanya. Dipanggil orang permatan. Dipanggil nih orang permatan. Kelekna sidah, empohna sidah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, tunaikanlah, sambutlah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajibu lillah, penuhi panggilan Allah dalam bentuk kita laksanakan perintah Allah. Walir Rasul, dan juga kita penuhi panggilan Rasul dalam makna kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Lima yuhyikum, karena apabila ngelaksana yang dua macam niki, terpenuhin panggilan niki nggih, terpenuhin panggilan Allah si ngempoh ita. Pertama empohna ita untuk taat kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian empohna ita adik taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Lima yuhyikum, maka akan hidup kita zahir dan batin di dunia. Hidup atin teh, hidup awak teh, hidup ragan teh, hidup jiwan teh, bareng hidup atin teh. Ini kuncinya ada dua, istajibu lillahi walir rasul. Kemudian ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah wahai manusia, kata Allah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di tengah-tengah antara manusia dengan hatinya. Apa kenana? Luwe dengan si sebelumnya
atene tenang, nggih. Atene bagus, atau pacu pegawaianna lek dunia, setahun pacu, 2 tahun pacu, 3 tahun pacu, 4 tahun pacu, 10 tahun pacu, lama-lama seda pegawaianna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa rusak pegawaianna? Karena atena seda. Kenapa atena seda? Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat Allah membelokkan hatinya. Ini pesan di dalam Al-Quran. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bahwa sesungguhnya kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita ikhtiar, kita si jari manusia di dunia sini ngumbe caranta ade atenta sini tetap terpelihara isi Allah nggih. Ngumbe carana adekna pelihara atenta sila. Ita si berikhtiar, ita si berikhtiar, ita si berusaha ade atenta sini tetap bersih, tetap terjaga. Di antaranya yaitu dengan kita sering-sering hadir di majelis zikir, bapak-bapak nggih. Luwek-luwek ta hadir di majelis zikir, karena zikir itu akan membuat hati tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ketenangan, akan menanamkan, menyimpan ketenangan di hati manusia. Sehingga ndek terbecat lalu putus asa, ndek terbecat lalu merasa ndek terbecat lalu gelisah hidup di dunia sini apabila kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang penting dan perlu bagi kita semua adalah dengan melaksanakan hal-hal yang membuat hati kita menjadi lembut. Karena di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut arak sebagian manusia si celaka di dunia. Sai dengan si celaka di dunia disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal qasiyati qulubuhum. Manusia si atine keras. Manusia si atena penuh dengan kebencian. Manusia si atena penuh dengan dendam. Itu hati yang tidak mungkin akan menerima cahaya, tidak akan mungkin menerima petunjuk, dan tidak akan mungkin menerima ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 2 hal yang perlu kita lakukan, bapak-bapak dan ibu sekalian. Pertama, tebersiang atenta nggih. Bersiang atenta. Si kedua, telembutang atenta. Dende terjadi dengan si keras kojor atenta nggih. Apa si kenana keras kojor? Si aran keras kojor sino aten dengan si pagah. Apa bahasa Anda pagah? Pagah nek nemelin dengar nasihat. Dia dengar nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia dengar nasihat, duduk di pengajian. Lek pengajian suruh, bapak mari kita bersilaturahim. Ule-ule besual pegawaian. Oh, berarti atena keras. Ini tahu tak bersilaturahim sini, pengajian sini kesempatan untuk melembutkan hati kita. Coba pelungguh perhatikan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sifat yang sangat menonjol. Yaitu di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fabima rahmatim minallahi lintalahum. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab rahmat Allah itu hatimu menjadi lembut kepada mereka. Wahai Muhammad, dengan sebab rahmat Allah itu maka hatimu menjadi lembut menghadapi mereka. Hatimu menjadi tenang. Engkau menghadapi mereka dengan penuh santun, tidak dengan kekasaran. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati yang lembut. Maka di dalam Al-Qur'an disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat kasih sayang kepada sesama umat Islam. Tapi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, si aran lembut sinon dena artinya lembek. Ini harus kita pahami, nggih. Bukan arti lembut itu lembek, tidak.
Bukan arti lembut itu lembek. Lembut itu menunjukkan kekuatan, sedangkan lembek itu menunjukkan kelemahan. Orang yang hatinya lembut artinya dia santun, bagus lek dengan. Lagu ndek sekali-kali ndek lembek atina. Apa hati yang lembek itu? Orang yang lembek yang tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat berjuang. Di dunia ini dia hanya duduk-duduk saja kerjaannya. Tokol-tokol, sekedar apa ranah, menuhin, sekedar ngerombok jumlah penduduk doang. Dia punya KTP, kemudian dia punya rumah, punya kamar, kerjaannya duduk, tidak punya himmah, tidak ada semangat perjuangan, tokol-tokol, ngerokok, ngopi-ngopi. Ngerokoknya penuh, ya Allah, ndak bisa putus-putus ngerokoknya. Makan ndak putus-putus, tapi kalau diajak berjuang, ngatret dia pelan-pelan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh umat Islam. Umat Islam itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus punya yang disebut dengan azimah. Harus punya al-qasad. Azimah maknanya apa? Azimah itu artinya semangat. Sehingga disebutkan bukan semangat ini nggih. Apa namanya ini? Bukan semangat maksudnya yang di buburan itu tidak. Semangat dalam artian azimah di dalam hati kita punya semangat untuk berjuang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidq." Saya dengan si berdua semangat. Dia punya semangat dan dia minta kepada Allah supaya dia mati syahid. Kemudian dia punya semangat, dia terus berjuang. Ballaghahullahu manazila syuhada walau wa in kana mata ala firasyih. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Apabila arak dengan si berdua semangat juang lek dunia. Semangat juangnya luar biasa. Ada orang membangun, dia ikut membangun. Ada orang mengaji, dia ikut mengaji. Arak kegiatan-kegiatan si bagus-bagus, arak silaturahim, arak pengajian, arak zikiran, arak si bagus-bagus, milu doang ya. Kemudian dia selalu berharap, dia punya azimah, punya cita-cita untuk mati syahid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya bersama orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas lasahnya di rumah. Dagak temati di atas lasah te ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita tetap punya cita-cita, cita-cita itu kokoh dan kuat, kemudian tetampang isi pegawaian, dia sekedar bercita-cita, milengku mati syahid, lagu tinduk le balik. Aku kan milengku jadi pejuang bangsa negara, lagu begitu arak masalah sekali ia paling takut berari doang, dia nebani rapet, dia nebani terjun di tengah masyarakat, milina mesak-mesak doang. Menyendiri, tidak mau bersama-sama teman yang lain. Oh, bukan begitu. Tapi di sini maknanya adalah azimah yang diwujudkan dengan sebab-sebab, yang diwujudkan dengan amal perbuatan. Ballaghahullah manazila syuhada wa in kana mata ala firasyih. Maka orang yang seperti itu si berdua semangat. Si dia berdua semangat ke? Ibu no, nenek-nenek jangan diskusi bu. Bu, la ilallah, nenek sama nenek lagi asik bicara. Bu. Nah. Iya. Apa ada rawasang? Hah? Nah. Alah, lagu berdua semangat sih deh ibu. Hadir pengajian nggih. Lagu lebih bagus apabila ketika mengaji sini dendek ada diskusi dulu. Bareh, jarak pengajian ada diskusi. Nah, ke periak yang kita ibu. Oh, yang ibu no. Nenek sama nenek itu berdua-duaan dia. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut saya dengan si berdua semangat, nggih. Dia punya cita-cita mati syahid. Nah, Tian tanya bapak-bapak ibu sekalian, punya cita-cita mati syahid enggak? Hah? Berdua cita-cita mati syahid? Ibu-ibu?
Mudah-mudahan. Ya. Siapa yang punya cita-cita mati syahid, kemudian dia tampakkan cita-citanya itu dengan terus berusaha mencari mati syahid, dalam artian dia berjuang menegakkan agama Allah, bukan hanya dengan pedang, dengan ilmu, dengan harta, dengan apa lagi? Dengan mengaji, dengan apa lagi? Dengan silaturahim, itu jihad juga. Tegakkan ajaran agama Allah di akhir zaman. Di mana pada akhir zaman ini banyak manusia yang menganggap sebagian ajaran Allah itu kolot. Banyak manusia sekarang. Orang zikir-zikir di masjid, orang buat pengajian, apa katanya orang kota itu? Kolot, orang permatan. Zaman sekarang sudah zaman Apollo, zaman roket, masih ngaji saja. Enggak apa-apa kita dibilang kolot. Enggak apa-apa. Karena kita hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-mutamasik bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dengan si tetap nganti sunnahku. Ketika manusia wah seda selapukna. Ketika kemaksiatan wah menyebar. Dengan nangka dengan luwe dengan nangka dek na ila nginem beram lek julun batur. Ada ngono oke? Bonggih doang. Sida. Banyak sabol katanya. Sudah banyak sabol lagi. Luwe tentu luwe nangka sini luwe pegawaian maksiat si zoharo. Zoharo apa kenana zoharo? Zoharo sini maksudnya nampak jelas, tidak disembunyikan lagi. Nangke dengan nginam brem, nginam nginam whisky, nginam hal minuman si memabuk-mabukkan, minum bir segala macam. Ayo kalau mau modern katanya, ayo minum brem. Kayak di film-film itu kalau kita lihat nih, diadu gelasnya tok gitu, terus dia minum. Inna lillahi wa inna. Kalau orang di sana orang barat si ngenojak bahalurang. Lagu itu dengan sasak si pesek hidung teh si ngeniruan teh teniru-niru. Ya, pacu tiang niki. Itu dengan sasak nih wah ngeniruan teh. Dene tekedah malik diri teh. Wah, kadang-kadang separuh aja periak tiang kita kanak-kanak bajang nangka nih. Kadang-kadang wah ngenur haruan teh ampu malik tau cet bulun toh kadua pernah nih mama kadua anting-anting terus la ilaha illallah mun dengan barat dia san cocok ruana ngenungi karena mulanya ya lek dunia aja cekat dengan barat sini mina-mina ya bagus doang ruana lagu ita kan ita sini nek pantas wah ngeniruan teh ampu malik tekedah. Adekan teh bagus-bagus, nanti apa ajaran-ajaran orang tua kita yang bagus-bagus berdasarkan ajaran agama. Lagu arana dengan sasak gerasa. Apa bahasa Anda gerasa? Dengan sasak gerasa. Apa-apa arak kita nangeno biur langsung milu. Kita nangeni milu ya nurut-nurut doang wah cekecet nurut wah. Dek nara inisiatifna. Padahal dalam ajaran agama Islam si mau pahala paling belik sino dengan si berdua mubadaroh. Makna mubadaroh sino inisiatif, ide dan gagasan yang bagus. Kalau orang sekedar ngikut-ngikut ya sekedik pahalanya. Apalagi kalau dia mengikut-ngikut tanpa ada ilmu, itu kosong melompong, tidak dapat pahala. Pelungguh pergi ke masjid ikut sembahyang di belakang orang tapi tidak tahu berapa rakaatnya sembahyang zuhur. Apa rukunnya, apa syaratnya, sembahyang pelungguh itu 0 besar di depan Allah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurut penjelasan para ulama-ulama ahli tauhid. Ahli tauhid artinya yang ahli dalam ilmu tentang keesaan Allah. Kata ulama ahli akidah, apabila ada seseorang taklid, ada seseorang ikut-ikutan dalam masalah iman. Dia tidak tahu persis, dia tidak yakin ada atau tidak ada Allah. Yang penting saya ikut saja. Orang beriman, saya ikut beriman. Terserah apakah benar ada atau tidak, yakin atau tidak yakin. Kata ulama, imannya itu tertolak, tidak diterima.
Yang pun perlu tengaji nggih. Jadi coba tiang ketuan sini nangka. Sai si pantas sesembah. Allah Subhanahu wa taala pelungguh yakin ada Allah. Allah berapa banyaknya Allah itu? Satu. Punya anak apa tidak? Punya istri? Mattakhadha sahibatan wala walada. Tidak punya istri, tidak punya anak. Apalagi punya teman-teman. Satu Allah, yakin nggih? Sifat-sifat Allah itu semuanya mulia, yakin apa tidak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia, yakin apa tidak? Allah menurunkan kitab suci, yakin apa tidak? Allah punya malaikat, yakin apa tidak? Ada hari kiamat, yakin apa tidak? Qada dan qadar Allah, yakin apa tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita diterima nggih. Tapi ingat, lebih afdol lagi, lebih bagus lagi apabila rukun iman yang 6 itu bukan hanya kita yakin dengan lidah, tetapi juga tertanam kokoh di dalam hati kita. Kalau sesuatu sudah tertanam kokoh di dalam hati, maka dialah yang akan menjadi sumber untuk menggerakkan seluruh anggota badan kita melaksanakan keyakinan kita itu. Nah, nangke lek zaman makin niki luwek macam kelengian wah nampak. Ini wah jelas, tidak perlu terjelasang malik nih. Wah jelas. Lagu si paling aneh nangke kadang-kadang sebagian sikap-sikap cara-cara enta ngelaksananya agaman sini kadang-kadang teparan kolot sih dengan. Kadang-kadang bahkan munara gitana misalnya dengan si lalu bilang jelo sembahyang berjemaah di masjid apa angkatnya batur. Lah, sang pacuna. Lagu katanya dulu. Katanya. Jadi diangkat dulu hidungnya sedikit. Ada orang lihat arak batur kita misalnya dengan NW pacu ngaji. Apa kata? Dia bosan-bosan dengan NW sini ngaji. Kata misalnya, dia ngombe-ngombe bapak-bapak nggih. Alur misalnya muntawah gawe si bagus. Wah kehidupan sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam masalah ibadah. Sunnah Nabi dalam masalah ilmu. Sunnah Nabi dalam masalah muamalah. Sunnah Nabi dalam masalah pergaulan. Sunnah Nabi dalam cara berpakaian. Ini ibu-ibu juga pakaian, nggih. Pakaian itu tutup. Tutup pakaian itu apa yang ditutup? Dari kepala ditutup, kemudian dada juga ditutup, nggih. Setelah dada ditutup, yang di bawah juga ditutup. Jangan pakai jilbab. Di kota besar kita lihat jilbab yang mode. Dia pakai jilbab tapi roknya selutut. Ada banyak seperti itu. Atau ada yang pakai jilbab tetapi pakaiannya ketat, seketat-ketatnya badannya tercetak di pakaian itu. Kalau dia buka baju mungkin dia nebau mesana harus ta'awek si batur. Baru nebu lepas. Iya karena pakaiannya santer ketatnya. Oh bukan begitu sunnah Nabi dalam berpakaian nggih. Sunnah Nabi yang diajarkan kepada para muslimat. Ibu-ibu ini yang punya umat Islam muslimat. Nih muslimat nggih. Muslimat itu bagaimana? Pertama katanya itu menutup aurat. Yang kedua selain menutup aurat itu muhtasyimah. Muhtasyimah itu maknanya wajar tidak berlebih-lebihan. Sopan tidak mengundang. Jadi bukan hanya tutup. Ini tutup sekujur badannya ditutup tapi ketat. Inna lillahi wa inna tidak pantas seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian, dalam masalah beribadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Dengan si bau negal, apa bahasanya negal? Ngenti kokoh mutamasik, siaran mutamasik sinu sekedar negal-negal jamak. Karena mun negal-negal jamak sinu munara goncangan sekedik lepas ya. Lagu si teparan mutamasik negal si tetu-tetu negal. Sehingga dalam hadis si lain
addu 'alaiha bin nawajis. Gigit sunnah saya itu, kata Nabi, dengan gigi geraham kamu. Nih gigi geraham yang di sini tuh. Bukan gigi yang di depan, tapi gigi geraham yang besar, yang kuat. Maknanya apa? Pegang teguh. Gigit sekuat-kuatnya sunnahku itu. Artinya pegang. Laksanakan, kerjakan, hidupkan sunnahku. Dengan si bau nganti sunnah Nabi sekokoh-kokohnya. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda fasadi ummati. Lebih-lebih dalam keadaan umat sedang rusak. Keadaan sudah kacau balau. Banyak yang hak dianggap batil, banyak yang batil dianggap hak. Kadang-kadang di zaman sekarang yang musuh jadi kawan, yang kawan dianggap musuh. Sesama umat Islam kan kita berkawan, tapi kadang-kadang musuhan kita. Besuah kita barang padahal pada dengan Islam. Lagu barang dengan lain je. Barang dengan lain, misalnya barang dengan luar agama Islam, atau barang dengan Cina, misalnya batu berdagang, ya santer akor teh. Santer akor teh bagus, saling hormat, lagu barang batur sesama Islam je. La ilaha illallah. Sekedik-kedik marak meong, kita milih teh begarang doang. Marak meong barang? Hah? Begang. Nggih, meong barang begang. Milihnya begarang doang. Inna lillahi wa inna. Ini termasuk fasad, si tertunjuk isi hadis niki. Inda fasadi ummati. Kalau sudah rusak keadaan umat Islam itu, sesama umat Islam mereka saling berperang. Sehingga di dalam hadis yang lain disebut ya lillahi wa inna. Nah, jadi di dalam keadaan si mangkin niki, mari kita tajamkan pandangan kita nggih. Bagus-bagus mun teu memeleng. Apa bahasanya meleng ke? Hah? Buka mata selebar-lebarnya. Jangan sampai ada kabut yang menutup mata kita. Jangan sampai kita dibutakan oleh hawa nafsu. Tapi lihat dengan mata yang jelas. Mata yang diterangi dengan cahaya basiroh, cahaya iman. Kita lihat manusia. Sesama umat Islam kita bersaudara. Nggih. Bahkan sesama umat manusia, bahkan sekalipun. Selama misalnya orang di luar Islam dek nenejak teperang, misalnya ada dengan Cina, ada dengan Kristen, gampang-gampang, atau ada dengan Bali, lagu pada bagus, pada damai, dek nenyeda agamante, dek nejebarang agamante lek desante, dek nejebarang agamane lek desante, bagus ya, bersedia ya hidup sesuai dengan peraturan-peraturan si arak lek masyarakat. Oh, orang seperti itu walaupun tidak sama agamanya, kata Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala ndek ngelarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita walaupun tidak beragama Islam. Jadi kanggo bahkan harus sebagus nih, harus sebagus. Nah, jadi dalam keadaan simangkin niki, keadaan fasadul ummah, keadaan di mana umat Islam ini banyak kemundurannya, mundur dalam masalah persaudaraan, mundur di dalam masalah tolong menolong, mundur di dalam masalah ilmu pengetahuan, mundur di dalam masalah ekonomi, pokoknya selapuna tak mundur nang ke umat Islam nih. Nah, kalau kita bisa tetap teguh menjalankan sunnah Nabi, kita tetap teguh untuk menjalankan perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perintah Nabi itu adalah seperti si sekarang niki, si mangkin niki, pada bersilaturahim, pada tokoh li majlis, terdengar pengajian, terdengar nasihat, terdengar ayat Al-Quran, terdengar selawat, membaca selawat. Lahu ajru syahid. Orang yang seperti itu akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan terus bau ngentik nggih. Mudah-mudahan bau negel terus sampai akhir hayat. Mudah-mudahan amitna alal Islam, alal iman, alas sunnah.
Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan agama Islam ada di dalam diri kita, dalam keadaan iman endah arak lek diri kita, dan dalam keadaan kita terus menerus melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Pada kesempatan ini Tiang ingin mengingatkan pelungguh semua, mengajak pelungguh semua untuk merenungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang sangat terkenal dan termasuk satu dari 40 hadis yang menurut Imam Nawawi merupakan pokok agama Islam. Hadis ini adalah hadis yang pendek, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan dengan Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda Islam tersini bagus, tanda iman terbagus, tanda terjadi dengan Islam si solah, si soleh, si bagus, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan tanda kebagusan sopuk dengan, tanda bagus Islamna sopuk dengan adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa saja yang tidak ma la ya'nihi, yang tidak perlu dia kerjakan dan tidak perlu dia campuri. Apa maknanya di sini? Rasulullah SAW mengajar kita untuk memanfaatkan waktu, bapak-bapak sekalian. Coba tak hitung, pira waktu entah si buik lek dalam hal sindik-indik coba. Pertama tiang ketuan pira sejuluh sekelam, pira jam? Pira jam? 24 jam. Pira jam dah tinduk sejuluh sekelam? Jam pira biasa dah tinduk coba, biasanya? Jam 10? Apa gawe dah sampai jam 10 tinduk? Mantu TV? Hah? Mantu TV? Mantu sinetron? Mantu film? Mantu apa Malik? Mantu joget? Mantu dangdut? Mantu musik? Mantu CD? Mantu segala macam terpantu. Innalillahi wa inna. Dende terbuik lalu si mantu TV waktu ente nggih. Kanggo temanto TV dena haram manto TV sino kanggo tempo-tempo, kata Nabi kan rawihul qulub sa'atan fa innaha idza ukrihat amiyat. Sahabatku, rawihul qulub, hati kamu itu silahkan santai-santai, tempo-tempo. Misalnya lelah kita apa ranah? Lelah kita berzikir misalnya kan. Zikir sampai 34 jam lelah kita. Kanggo tetokol-tokol, ampuk temanto TV 10, 15 menit, 20 menit kanggo. Lagu dinik si cabul-cabul. Dinik si cabul-cabul, dinik si berkelombas-kelombas. Apa si pantu? Apa si kanggo tepantu? Al-fannul mubah, at-tasliyatul mubahah, kata ulama. Yaitu seni si kanggo, si mubah, ndekna seni si haram. Apa seni si haram? Marak li TV kan? Apa rana sekarang ada acara Inul tampil lagi katanya. Padahal wah naman telah urubin. Wah naman telah lagu terkilik-kilik si lain Malik na tampil. Padahal setelah naman telah sino alhamdulillah kan. Alhamdulillah mentelah ya. Bagus le iya karena burung na mau dosa, ndek na berumbuk dosana, joget-joget na keruan dan bagus endah le umat. Karena kurang pantauan si lengi-lengi. Lagu tulak ya makin nangka. La ilaha illallah. Ya ampun bahaya itu. Ngene bapak-bapak nggih, ibu-ibu sekalian, ngene. Kenapa Inul itu? Nah, ini masalah Inul sekedik. Lagu ndekna Inul na sini, lagu masalahna. Coba pelungguh perhatian niki nggih. Kenapa Inul itu tidak bisa melepas diri? Dia mau tidak mau, mungkin dia mau, melena jera lagu terpaksa sih dengan. Wah kedung tercebur, wah kedung apa ranah? Wah apa bahasa Anda?
Hah? Enggak, wah kedung nyebur, wah basa. Hah? Wah kedung kelebu. Jadi wah kedung kelebu basa ndek na tahu carana ngelepas diri na lekan pegawaian sino. Melena ngelepas diri na, desak na malah, jangan berhenti. Kita sudah terikat kontrak sekian juta. Ndak jadi dapat uang, kamu nanti 100-200 juta. Ayo joget terus biar dapat uang. Malik ti joget. Ya ampun, pelajaran sih paling berharga li ita bapak-bapak ibu-ibu sekalian gih. Dendek tetuluk awak tesini lek tahu-tahu si mina ita erak celaka. Dendek terapat-rapat barang dengan si menjerumusang ita lek dalam pegawaian maksiat. Dendek tegawe, dendek temilu-miluan, gawe pegawaian si begitu nyata pegawaian sinun lengi melente apa rana ngatret melente jeran dek tebau karena wah kedung. Noh, marak inul sinu. Itu sebabnya Rasulullah SAW dulu mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham." Sai-sai dengan si beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka jangan dia berdiri meletakkan diri di tempat yang bisa membuat dirinya tertuduh. Misalnya ngombe, sida isi melenda berdua batur luwe, ampuk da tokol-tokol warung tuak. Ndek denginem, sekedar da tokol-tokol. Dendek da salahang. Apabila arak dengan lewat, apa ongkatna? Nih bapak sini, lek warung tuak tau na, lengi pegawaian. Dendek salahang dengan. Dah kak misalnya dek denginem tuak, dek ngumbe-ngumbe sekedar da tokol doang tuh no. Oh berarti salah dah. Kenapa sih dia salah? Dah tolo awak dah, pelungguh taruh badan pelungguh itu, pelungguh tempatkan diri pelungguh di tempat yang membuat pelungguh bisa dicap tidak baik oleh orang. Ya ampun, hati-hati tele dunia nggih. Dendek terapat-terapat barang dengan si girang maling. Dengan girang maling doang batur itu bekedek-kedek. Mun teparan sih dengan le ini batur maling, le maling ini maling. Dendek tersilih. Yuh, kenapa kita silih? Karena kita taruh diri kita sama maling. Berarti kita menempatkan diri mawaqifat tuham, berada pada tempat yang bisa dituduh oleh orang. Rapat itu barang dengan si girang bebotoh. Oh, dendek silih apabila arak dengan maranta girang bebotoh atau milu bebotoh. Kenapa? Karena kita tempatkan diri kita di situ. Nah, inilah salah satu sebab maka dulu Rasulullah SAW kan mewanti-wanti, memesan li ita adik tahu-tahu milen batur. Demikian pula al-maghfurlah kan dulu Maulana Syekh Nini dah rahimahullah rahmatal abror. Sering sekali beliau memesan hal seperti ini. Tahu-tahu pilen batur, tahu-tahu pilen guru. Ya rahasianya sino. Karena apabila salah tahu-tahu milen batur, salah temilian guru, arana guru. Guru itu adalah yang ditiru. Mun salah pegawaian guru, milu salah pegawaian. Karena ya arana guru na, guru ente nggih. Lah ini murid guru sino nih, guru si lengi sino. Leparan itu lengi dah. Itu sebabnya ini tiang minta kepada warga Nahdlatul Wathon apik-apik nggih. Apik-apik kita kah mulai nangka ibu-ibu sekalian. Apabila arak dengan sindik narak pegawaiana kecuali begosip. Kecuali ngerantik batur, ini rapat-rapat nih. Misalnya arak batur dan nina, pegawaiana santer tajam lidahna lebih tajam melekan pedang lidahna. Artinya penyumpakna peteng. Ngerantik batur doang pegawai dendek rapetin ya. Mudah-mudahan apabila ada jauh lekan ia ndek narak si batur ini akhirnya sadar ya. Oh, kenapa dengan jauh lekan aku? Oh, karena pegawaianku lengi. Lagu apabila ia rapat le ia, pertama parana isi ia, oh pegawaianku bagus, buktinya luwek baturku masih. Dan kemudian si nomor 2 sindina kurang bahaya le ita apabila terdapat rapat le ia ngunik-ngunik nyelontok penyakit demen begosip le ita, nggih. Nyelontok. Apa nyelontok bahasa Anda? Nyelontok menular. Demikian pula bapak-bapak sekalian, nggih.
Nah, jadi ini adab kita dalam kehidupan di dunia. Kita jaga diri kita, tempatkan diri kita pada tempat-tempat yang baik. Supaya apa? Supaya dianggap baik oleh manusia, supaya didoakan baik. Kalau kita dekat dengan orang yang buruk, manusia yang lain akan mendoakan kita yang tidak-tidak. Lagu mun terapat li majelis ta'lim, tedeman ngaji, ampun tedeman bersilaturahim, pokoknya bagus-bagus pegawai anta tebaran dengan si bagus-bagus ya. Insyaallah, mudah-mudahan terselamat nggih. Lagu ngene bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bukan maksudnya dina kanggo ita berdua batur si lengi, bukan maksudnya selapu dengan lengi harus sejauhin deh. Artinya kadang-kadang perlu endah apabila ita berdua ilmu, ita berdua kekuatan, apabila ita berdua kemampuan, berdua keteguhan hati, kanggo dan bahkan sebagian sunnah, bahkan sebagian wajib untuk kita datang kepada orang-orang yang jelek kita nasihati. Lagu syaratnya ngombe harus kita berdua ate si teguh, nggih. Ate enta harus teguh. Lagu mun lemas-lemas ate enta mun terbaca terpengaruh dengan je, oh denlik terapat-rapat bareng dengan lengi. Tapi kalau kita punya hati yang kuat, kokoh dan teguh, silahkan berwasiat, silahkan bernasihat, silahkan datangi orang yang tidak baik si pegawai lengi-lengi, nasihatin. Lagu syaratnya harus kokoh ate enta julu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang penting bagi kita warga Nahdlatul Wathon ini. Dari yang sampai yang beruk niki ada beberapa hal nggih. Beberapa hal diantaranya yang pertama adalah keteguhan kita untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama azan sholat isya untuk wilayah kota Selong dan sekitarnya. Untuk itu mari kita sama-sama meninggalkan segala kegiatan kita untuk kita melaksanakan ibadah sholat isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Artinya kadang-kadang perlu endah apabila kita berdua ilmu, kita berdua kekuatan, apabila kita berdua kemampuan, berdua keteguhan hati, tangguh, dan bahkan sebagian sunnah, bahkan sebagian wajib untuk kita datang kepada orang-orang yang jelek, kita nasihati. Lagu syaratnya ngombe harus kita berdua ate si teguh, nggih. Ate enta harus teguh. Lagu mun lemas-lemas ate enta mun terbaca terpengaruh dengan je, oh dendik terapat-rapat bareng dengan lengi. Tapi kalau kita punya hati yang kuat, kokoh dan teguh, silahkan berwasiat, silahkan bernasihat, silahkan datangi orang yang tidak baik si pegawai lengi-lengi, nasihatin. Lagu syaratnya harus kokoh hati ente julu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang penting bagi kita warga Nahdlatul Wathon ini. Jadi yang sampai yang buruk niki ada beberapa hal nggih. Beberapa hal diantaranya yang pertama adalah keteguhan kita untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Tetap berdua semangat nggih. Dari apa saja, dalam keadaan apapun tetap kita menjunjung perintah Allah dan Rasul-Nya. Dalam keadaan apapun tetap kita menjaga kehormatan agama dan menjaga kehormatan Allah. Dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, terus menerus kita mencari jalan kebaikan dan melestarikan jalan-jalan kebaikan yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Ada pengajian, mari kita jaga, kita pelihara. Ada majelis hizib, sila terami-rami berhizib. Ada majelis zikir, sila tebarang-barang berzikir sambil temete langan-langan baru, langan te gawe pegawaian si bagus. Kemudian yang ketiga, yang tiang pesan kepada pelungguh semua dalam kesempatan ini adalah tetap teguh. Jangan pelungguh sekali-sekali goyah. Jangan pelungguh sekali-kali mundur. Jangan pelungguh sekali-kali takut. Jangan pelungguh sekali-kali gentar terhadap cemoohan-cemoohan manusia. Kalau pelungguh menjalankan perbuatan baik. Apa pongkat dengan alur nggih? Sok teu bagus. Apa pongkat dengan? Nah, kemudian yang keempat, tiang ajak pelungguh semua untuk meluruskan, untuk menjaga hati kita masing-masing. Jaga hati kita dengan menjaga iman. Jaga hati kita dengan menyuburkan iman. Dan yang kedua, dengan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang sesuai dengan sifat orang yang beriman. Di antaranya sifatul rahmah, sifatul lin. Makna sifatul lin itu artinya sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut bukan lembek, sekali lagi bukan lembek nggih. Lemah lembut artinya bagus.